Apakah kalian pernah berpikir, kenapa sih kok banyak banget polusi udara yang rusak kesehatan kita? Kira-kira kenapa ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, pencemaran udara menyebabkan udara kotor yang mengandung karbon dioksida dan gas beracun lainnya sangat berbahaya bagi sistem pernapasan manusia. Udara kotor yang mengandung sistem pernapasan ini biasanya menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, contohnya asma. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari pencemaran udara. Lalu apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Disebut juga suatu kondisi di mana gas CO2 atau karbon dioksida yang berlebihan. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Berikut ini adalah macam-macam pencemaran udara. Apa aja ya? Nomor 1, pencemaran primer. Pencemaran udara primer merupakan pencemaran udara yang disebabkan karena sumber dari pencemarnya. Contohnya peningkatan gas karbon dioksida CO2 yang ada di sekitar kita. Hal ini disebabkan oleh aktivitas dari pembakaran manusia. Yang kedua ada pencemaran sekunder. Pencemaran udara disebabkan karena reaksi antara substansi-substansi dari pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer bumi. Contohnya, proses penguraian ozon yang terdapat pada atmosfer bumi, adanya reaksi partikel-partikel kimia yang mengandung oksigen yang ada di udara. Faktor-faktor penyebab pencemaran udara. 1. Aktivitas alam. Kotoran ternak mengandung metana CH4 yang dapat meningkatkan suhu bumi. Akibatnya terjadi pemanasan global. Terjadi pula siklus nitrogen di atmosfer. Yang kedua ada abu vulkanik mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Dan yang ketiga ada kebakaran hutan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Yang kedua ada aktivitas manusia. Contohnya asap industri pabrik, pembakaran sampah, ada asap kendaraan, ada juga asap rokok, dan buangan mesin pendingin, contohnya AC atau kulkas. Bagaimanakah cara mencegah pencemaran udara? Gunakan transportasi umum. Asap dari kendaraan pribadi merupakan salah satu penyumbang utama kemacetan dan polusi udara di kota. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Dengan begitu, pencemaran udara akibat asap kendaraan bisa berkurang. Menanam pohon atau biasa yang kita sebut sebagai reboisasi. Menanam pohon dapat membantu membersihkan udara di lingkungan, sebab pohon ketika berfotosintesis akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Hasil fotosintesis pohon adalah gas oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, contohnya hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Terapkan konsep reuse, reduce, recycle, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah. Konsep ini banyak dipromosikan untuk menjaga sumber daya dan mengurangi jumlah sampah. Namun, konsep ini juga bermanfaat untuk menurunkan penggunaan dan produksi barang sehingga menurunkan emisi polusi. Hindari penggunaan kantong plastik. Penggunaan kantong plastik bisa berbahaya bagi lingkungan sebab plastik membutuhkan waktu yang panjang untuk diurai karena materialnya terbuat dari minyak. Jika harus menggunakan kemasan sekali pakai, pakailah kantong kertas yang lebih mudah diurai oleh tanah. Yang terakhir ada memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan. Menggunakan perlengkapan yang hemat energi seperti lampu LED dan perangkat elektronik yang hemat daya juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya dan melindungi lingkungan. Pastikan juga untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakan perangkat tersebut. Sekian penjelasan tentang pencemaran udara, semoga bermanfaat ya.